Mari berpartisipasi merayakan HUT ke-26 GKI Cinere. Kirimkan video keluarga Anda yang sedang memegang lilin menyala dengan durasi maksimum 5 detik. Video dapat dikirimkan pada link berikut. Untuk memudahkan administrasi, harap penamaan filenya mengikuti petunjuk berikut. Waktu pengiriman adalah dari 26 September hingga 16 Oktober 2021. Untuk info lebih lanjut, hubungi Kak Keke ada pada nomor berikut. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Pada hari Minggu 26 September 2021 ini, kita melakukan ibadah bersama keluarga secara online. Dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis dewasa dan sidi yang akan dilayani oleh Pendeta Guntur Wibisono. Marilah kita menyiapkan hati untuk memasuki peribadatan ini. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Suka
Bersama kita mengakui ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara pekerjaan tangannya. Damai dan sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus bersama saudara dan keluarga dimanapun berada. Amin. Dalam sebuah tema kita dan mereka, Yesus bertitah kepada murid-muridnya agar jangan menghalangi seorang yang satu dengan yang lain untuk mengusir setan. Maka di dalam bacaan tertulis dalam Markus 9 ayat 40 sampai 41, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara, kiranya ibadah hari ini membangkitkan semangat kita untuk selalu memandang kepada Allah dan berharap hanya kepada pertolongannya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita bersama datang ke hadirat Tuhan di dalam doa. Kita mengambil saat hening dan saudara dipersilahkan untuk mengambil waktu doa pribadi lepas pribadi. Ya Allah, Raja semesta yang kami sembah di dalam Yesus. Ketika kami bersama-sama bersimpu di hadirat-Mu sebagai pengikut dan umat-Mu, kerap kami merasa sombong, kamilah yang terhebat. Padahal kasih Tuhan seperti hujan dan matahari, turun kepada siapapun. Kami sungguh menyadari bahwa kami hanyalah butir-butir debu yang begitu rapuh. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan lewat sesama kami, yang oleh karena kemurahan-Mu mereka tergerak hatinya untuk terus hidup berpadanan bersama dengan kami. Maka ampuni kami tatkala kami hidup dan mengkotak-kotakan diri dalam warna-warni kehidupan. Kami bersyukur atas keberbedaan yang memperkaya kami. Maka tolong Tuhan ingatkan kami supaya tetap kami menjadi garam dan terang dunia tanpa kami kehilangan identitas. Sehingga nama Tuhan sajalah yang terus dimuliakan
dalam keberadaan dan keberbedaan kami. Karena Engkau sudah mengundang kami untuk beribadah kepadamu, maka layakkan kami, supaya kami dimampukan untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kulihat salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus, kasih salib-Mulah sumber anugerah. Cintaku selamanya kepadamu. Bagi kita yang dengan sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan dan menyerahkan diri untuk dibaharui oleh Roh-Nya, maka sambutlah berita anugerah dari Tuhan dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang terkasih Allah telah memperdamaikan kita dengan dirinya melalui pendamaian oleh salib Kristus. Karena itu marilah kita juga saling berdamai dengan damai yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Damai Tuhan besertamu. Jangan lembut Tuhanku di
kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pelayanan sabda. Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, tiba saatnya Engkau berkenan membuka perbendaharaan surgawi untuk memperkaya kami ketika kami bersama-sama di bumi ini hidup dalam keberagaman. Biar Roh Kudus memberikan pencerahan kepada kami bahwa keberagaman itu justru memperkaya kami, gereja Tuhan, bangsa di mana gereja itu berdiri di tengahnya. Berbicaralah karena kami hamba-hambamu siap mendengar, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya dan juga kita pada zaman ini agar jangan menjadi penyesat dan hendaklah kita selalu mempunyai garam dan hidup berdamai dengan semua orang. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus dalam Markus 9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilang diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Tentu masih melekat di ingatan kita salah satu peraih medali emas bulu tangkis di Olimpiade. Pasangan Garcia Poli dan Apriani Rahayu bahkan menjadi sorotan banyak orang, tidak hanya di Indonesia tetapi sampai ke seluruh penjuru dunia. Bukan soal bonus yang miliaran lalu mereka mengendorse iklan dan seterusnya. Tetapi
Ada hal yang istimewa secara teknis, konon kunci kemenangan mereka bukan menyerang, tetapi berjaga. Saling atur posisi, kompak, dan dalam kekompakan mereka bertahan, lalu menyebabkan pihak lawan kewalahan dan kalah sendiri. Mereka bisa one heart, sebatin, sehingga dalam kecepatan yang begitu rupa, dalam hitungan detik, mereka bisa ambil posisi strategis. Nah, saudara-saudara, hal yang menarik lainnya adalah kecuali bahwa pasangan ini berbeda usia yang lumayan jauh, mereka juga beda agama. Satu Muslim, satu Nasrani, dan pelatihnya Buddha. Lalu muncul pertanyaan, kok bisa begitu kompak, kok bisa begitu menyatu? Lalu muncul pertanyaan yang lebih tajam lagi, kemudian Tuhan yang manakah yang mempersatukan mereka? Tuhan siapakah yang memenangkan pertandingan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul bagi banyak orang, juga bagi para murid Yesus sendiri. Di mana Yohanes bertanya kepada Yesus, "Guru, mereka bukan kita. Kok pakai nama-nama kita? Kok pakai nama Yesus? Tidak pakai royalti, tidak dicas." Saudara, para murid, saudara dan saya seringkali cenderung mengkotak-kotakkan, mengkelompok-kelompokkan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena saudara dan saya merasa kitalah yang paling unggul. Kamilah yang paling terberkati, yang lain tidak boleh diberkati. Sehingga kalau kita berujar demikian, orang akan bertanya, "Oh, Tuhan kamu pelit dia." Jadi kita mengerti dalam Injil nampaknya pengkotak-kotakan itu sudah terjadi sejak dahulu kala, bahkan gereja menjadi tempat tumbuh subur pengkotak-kotakan yang demikian. Sampai ketika orang mau menolong pun akan ditanya dulu, "Kamu anggota mana? Kamu orang siapa? Kamu jemaat mana?" Betul, tidak salah, karena untuk tertib administrasi, betul supaya iman kita, spiritualitas saudara dan saya terawat, kita harus tetap administrasi, tertib administrasi, supaya sama-sama enak lintas gereja menjadi bersaudara dengan baik. Tapi kita diingatkan dalam konteks pandemi yang lebih mengemuka seharusnya adalah hospitalitas, kasih. Kenapa? Bukankah pandemi ini sejatinya sudah lebih dulu mengkotak-kotakan saudara dan saya, keluarga kita, komunitas kita, gereja kita? Maka apa respon Yesus terhadap kecenderungan pengkotak-kotakan itu? Saudara, ketika Yohanes bertanya, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus menjawab, "No worries." Tidak perlu insecure, tidak perlu dicegah. Toh mereka memuliakan Allah. Allah berkenan melalui namanya, nama Yesus. Maka mujizat, kesembuhan terjadi di mana-mana. Tidak perlu dicegah karena mereka tengah menceritakan Kristus. Karena mereka tengah mengagung-agungkan Yesus. Lalu Yesus bertutur, tidak mungkin orang seketika pula mengagung-agungkan lalu kemudian mengumpat dalam waktu yang sama. Parameternya apa? Toh mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, dan itu pasti benar, itu murni. Tetapi sebaliknya ketika ada agenda di baliknya, maka Yesus memberikan catatan, barang siapa tidak melawan di pihak kita, di pihak Allah, Allah berkenan. Lalu karya Allah, mujizat kesembuhan terjadi. Tapi kalau ada motif tersendiri, maka Yesus jamin
Mereka akan hancur dengan sendirinya. No worries. Jangan khawatir. Tidak perlu insecure. Nah saudara, malah Yesus menunjukkan ada kalanya kita pun sebagai pengikut Yesus perlu ditopang oleh sesama yang bukan pengikut Kristus. Kita diingatkan agar kita menyadari bahwa kita bukanlah yang paling, yang super duper. Yang hebat adalah Allah sendiri. Allah jugalah yang berkarya kepada banyak orang. Seperti matahari yang menyinari, seperti hujan yang membasahi siapa saja. Maka Yesus mengingatkan namanya kemurahan itu mesti diapresiasi. Supaya pekerjaan-pekerjaan Allah yang dahsyat itu akan berkembang jauh lebih cepat, lebih luas. Asal kita tidak kehilangan identitas. Asal rumusnya satu visi. Apa itu? Nama Yesus, apapun itu. Nah saudara, maka jika Yesus mengajak kita bekerja satu dengan yang lain, bekerja sama bergandeng tangan, baik secara internal di dalam gereja atau bersama dengan komunitas yang ada di luar gereja, maka kita perlu mencontoh pasangan ganda putri yang meraih emas di Olimpiade tadi. Kita diingatkan tidak boleh ada yang paling menonjol, tidak boleh ada yang merasa sudah berpengalaman, tidak boleh ada yang merasa jauh lebih kota, yang lainnya masih kedaerahan, ke pedesaan, merasa lebih skillful, melainkan kita diingatkan untuk saling menjaga, saling merangkul, membagi pengalaman. Bagi yang sudah senior, membagi pengalaman yang sudah lebih dulu didapat kepada yang lebih muda. Kepada kaum muda yang lebih gesit. Yang muda pun juga perlu mendengar supaya tidak kesasar, supaya tidak salah arah. Kan sayang kalau pinter tapi keblinger kalau tersesat. Satu catatan sebuah penelitian mengatakan dalam sebuah penelitian tentang mengapa kaum muda tidak mau aktif di gereja, ternyata salah satu penyebabnya karena sikap hidup, yakni eksklusivisme. Kami yang paling, kamu belum pengalaman. Kamu harus belajar sama kami. Jadinya ada in group, ada out group. Ini saya sampaikan karena hari ini bertepatan dengan adik-adik kita, anak-anak kita yang akan dibaptis dewasa ataupun mengaku percaya menerima pelayanan CD. Bersama mereka kita diingatkan tidak ada kami, kita, mereka, engkau, tetapi mari kita bicara. Sudah tidak ada lagi pengurus pemuda yang ngebelain program mereka. Sudah tidak ada lagi pengurus senior usia lanjut yang membela program usia lanjut dan sebagainya. Tapi mari kita duduk bersama. Nah, sehingga perlu dan sudah berjalan di gereja kita membangun persekutuan doa lintas komisi. Tidak lagi bicara mengenai program-program dulu, tetapi yang lebih mengemuka adalah bonding, kesehatian. Sebab apa? Karena pandemi ini sudah lebih dulu mengkotak-kotakkan kita. 50 tahun yang lalu kurang lebih di negeri ini, kalau kita ingat istilah koperasi, ada orang-orang yang mengiur, menanam modal, lalu uang diputar untuk membuka usaha kecil-kecilan, lalu hasilnya dibagi. Ada insentif. Nah, seiring berjalannya waktu kemudian dalam sebuah perusahaan mulai dibangun perseroan terbatas atau PT. Ada 3 orang komisaris dan seterusnya, tidak boleh sendiri, tujuannya supaya perusahaan itu makin cepat berkembang. Nah, kemudian menjelang tahun 2000 awal ketika krisis moneter 98,
Kalau ibu bapak kasepuhan mengingat bahwa perusahaan-perusahaan mulai merger. Lalu di situ ada istilah B2B, business to business. Perusahaan A gabung dengan perusahaan B membuat barang lalu produksinya jadi efisien, harganya lebih kompetitif, bersahabat, terjangkau gitu ya. Kalau saudara ingat ada merek atau brand mobil sejuta umat, itu desain B2B gitu ya. Ujung-ujungnya penjualan meningkat, kesejahteraan meningkat, lalu penyerapan karyawan menjadi meningkat. Mulai mengurangi pengkotak-kotakan. Dan 10 tahun terakhir ini berkembang lebih pesat lagi, tidak lagi B2B, lalu beralih dari B2B menjadi group to group. Sehingga kalau ada satu perusahaan besar, kalau saudara ingat shampoo dan pasta gigi, perusahaan ini sudah memegang 400 brand untuk kebutuhan sehari-hari. Apa pesannya? Saling merangkul, saling memberdayakan. Tidak ada lagi pengkotak-kotakan, tetapi group to group. Nah, yang menarik adalah gagasan group to group ini berpikir supaya umur bumi makin panjang. Dan bukankah ini sederap dengan visi Allah sendiri mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini? Kalau persaingan itu menyebabkan budaya kematian, saling menekan, saling menindas, tetapi dengan group to group, hilangnya pengkotak-kotakan, maka konsepnya berubah. Budayanya berganti pro-life, pro-kehidupan. Nah, apalagi gereja. Kalau dunia sekuler sudah begitu, bagaimana? Halo gereja, adakah kita juga mewartakan kabar baik keselamatan Allah, dan mestinya komunitas gereja menjadi komunitas yang pro-life. Bukankah pandemi ini juga melatih kita dalam keseharian bagaimana pentingnya saling? Tidak lagi ada pengkotakan, segregasi, suami istri harus saling mengisi. Akan menjadi repot kalau suami dan istri sama-sama maunya memasak. Akan menjadi repot kalau semuanya kepengennya menyuci mobil. Nah, lalu siapa yang mendadani, siapa yang menambal tembok yang pecah, siapa yang akan mencangkul di halaman dan seterusnya. Saling melengkapi lalu menjadi grup yang pro-life. Nah, maka menjadi panggilan kita bersama, maka mari kita membuka hati dan pikiran kita, saling bergandeng tanganlah dengan siapapun. Dengan bekerja sama, percayalah pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Hubungan kita dengan sesama, lingkungan, pekerjaan menjadi lebih harmonis. Kerukunan akan tercipta, kalau kerukunan itu tercipta maka akan berbuah kedamaian dan sukacita. Dan percayalah sehingga nama Yesuslah sejatinya yang akan diukir di mana-mana. Bukankah ini yang dikehendaki Yesus di dalam namanya? Amin. Mari kita mengambil saat hening.
kasih-Nya menjadikan buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlu tahu, mereka perlu kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlu mereka perlu tidakkah kau sadari Dia kasih sejati mereka Tiba saatnya akan dilayankan baptis kudus dewasa bagi saudara yang telah menyatakan iman untuk dibaptis sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dikatakan dalam Matius 28:19-20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan dibaptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan dan perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberitakan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan ataupun umum. Saat ini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang telah menerima sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan materai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya dan menjadikan kita anak-anak untuk memberitakan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Melalui pengakuan percaya dan penerimaan anggota, mereka menjadi anggota dewasa dan tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah itu. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membaharui hidup kita kelak dengan tidak bercacat celah. Kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Nah, karena itu saya mengajak saudara-saudara di ruangan ini juga untuk kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh Kudus yang melayang di atas air, beritakan terang kehidupan, air yang Kau berikan melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menyatakan kematian bagi dosa dan lahir baru. Melalui air laut merah Engkau membawa keluar umat-Mu dari ikatan perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian yang penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Dia dibaptiskan dalam sengsara, maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami.
Kiranya anak-anakmu yang kau ciptakan menurut gambar dan teladanmu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan kebangkitan bersama dalam kehidupan yang baru, untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Curahkanlah kepada mereka yang mau dibaptis dan mengaku percaya Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang ini akan dilayankan baptisan kudus dan pelayanan CD atau mengaku percaya. Saya mengundang bagi saudara-saudara yang akan menerima baptis dewasa maupun CD untuk bersama bangkit berdiri. Silahkan berdiri. Dengan baptisan Tuhan memanggil saudara kepada satu kehidupan yang baru dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Maka saudara berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin kuat setiap hari. Bagi yang akan mengaku percaya atau CD, setelah saudara dewasa, saudara sendirilah dengan pertolongan Roh Kudus akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Kepada saudara-saudara yang akan menerima baptisan dewasa maupun yang mengaku percaya, saya mengundang untuk menyatakan iman saudara yang merupakan iman gereja dengan menjawab pertanyaan seperti berikut ini. Yang pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, dan kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu, meninggalkan hidup lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Yang berikutnya, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persatuan, persekutuan, serta melaksanakan pelaksanaan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara juga berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Gereja Kristen Indonesia atau GKI? Bagaimana jawab saudara Bintang David Joy Valentino Pasaribu? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara John Paul Jupiter? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Tricia Puan Lovina Bulan? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Esther Yolanda Kencana Tata? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Jonathan Marcelo Geno Priatmaja? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Kayla Marbun? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Yasinta Rahmawati? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab saudara Yosahera Komalasari? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah jawab saudara Adira Stefania Sibero? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah juga jawab saudara Amsal Nathanael Aji Permana? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Deira Indri Abigail Manurung? Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimana jawab saudara Emiliana Reinate Brigita Panggebayan? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Erasmus Benedictus Pongki Victorino? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Flavianus Putra Tama? Iya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah jawab Gloria Rebecca Anna? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Handaru Teguh Adi Widya? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Imelda Joanna Simanulang? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Janesia Angeli Krisdianti? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Jeremias Theodor Pakpahan? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Jessica Wilhelmina Rajapono? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Kesia Noveli? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimanakah jawab Kayla Rachel Kristianami Simanjuntak? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Liliana Elizabeth Siahaan? Ya, saya percaya dan berjanji. Lalu bagaimana jawab Martalia Tiurma Siregar? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Neisha Angelin Samperante? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Randy Putra Evans Ginting? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Ricardo Maheswara Siagian? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Safina Isabella Revanya Herianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Siana Giulia Deborah Tobing? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Tiffany Valerina Putri Indrianto? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Tristania Tambunan? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Valen Yehezkiel Situmorang? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Stefana Hanikapu? Ya, saya percaya dan berjanji. Bagaimana jawab Sipora Romauli Maribel Sibarani? Ya, saya percaya dan berjanji. Hendaklah ya, tetap ia Tuhan menyaksikan dan umat menjadi saksinya. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidup dan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Bintang David Joy Valentino Pasaribu, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. John Paul Jupiter Pasaribu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Trisia Puan Lovina Bulan Pasaribu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Esther Yolanda Kencana Tata, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jonathan Marcelo Keno Priyatmaja, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kaila Marbun, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yasinta Rahmawati, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Yosahera Komalasari, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adira Sefanya Sibero, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. Amsal Nathanael Aji, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Daira Indria Bigel Manurung, sebagaimana firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Emiliana Reinat Brigita Panggabean, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Erasmus Benedictus Pongki Victorino, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Flavianus Putra Tama, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Gloria Rebecca Anna, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Handaru Teguh Adiwidya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam segala hal, saling membantu. Amin.
Imelda Joanna Simanulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Janesia Angeli Krisdianti, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Jeremias Theodor Pakpahan, sebagaimana firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Jessica Wilhelmina Rajapono, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Amin. Kesia Novelli, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Kylie Rahel Kristinami Simanjuntak, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Amin. Liliana Elizabeth Siahaan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri yang dan berlakulah setia. Amin. Martalia Tiurma Siregar, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Neisha Angelin Samperante, memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Randy Putra Evans Ginting, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ricardo Maheswara Siagian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Safina Isabella Revanya Herianto, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Siana Giulia Deborah Tobing, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Tiffany Valerina Putri Indrianto, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Tristania Tambunan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Valen Yeheskel Situmorang, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Sefanya Hanikapu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Zipora Romauli Maribel Sibarani, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin.
sama menyambut dengan pujian doksologi. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, mencurahkan Roh Kudus yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara-saudara. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri. Saudara-saudara, kami bersukacita karena saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pun demikian bagi saudara yang menerima sakramen baptis. Dalam baptisan dan pengakuan saudara telah dipersatukan dengan Kristus dan kini secara penuh saudara-saudara menjadi anggota gerejanya yang diutus menjadi saksi-saksi Injil di dunia ini. Sekarang kamera diarahkan kepada saudara-saudara. Jemaat Tuhan yang berbahagia dimanapun berada, terimalah anak-anak atau saudara-saudara kita ini sebagai anggota persekutuan tubuh Kristus dan sebagai pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling bertegurlah supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata. Mari kita responi dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan. Kami menyambut saudara-saudara untuk bersama-sama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus karena kita satu tubuh dalam Dia. Amin. Dipersilahkan saudara-saudara duduk. Kini aku percaya
masa lalu Engkau tetap memilihku, urahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Pada tanggal 3 Oktober 2021 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus dan mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu, mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Maka mari kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaan, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, yang membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya, menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya.
Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang memelihara dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 3 Oktober 2021 mendatang. Tuhan memberkati persiapan kita. Mari kita naikkan doa-doa permohonan kita. Ya Allah yang baik, yang terus berkarya dan berjalan dalam karya keselamatan di muka bumi ini, kami sungguh bersyukur Tuhan bersama dengan anak-anak kami yang telah menerima sakramen baptis dan sidi. Engkau menyatukan mereka dengan kematian dan sekaligus kebangkitan-Mu. Tidak hanya itu saja, tolonglah mereka dan kami untuk terus berderap sebagai gereja bahkan di masa pandemi yang tidak mudah dilewati ini. Sebagai gereja kami juga berdoa untuk pemerintah yang terus bersama rakyatnya bertahan hidup mengarungi pandemi yang tidak mudah ini, tapi kami percaya bahwa perbendaharaan Tuhan cukup. Kami mengingat bagi gereja Tuhan yang mana minggu yang akan datang akan merayakan perjamuan kudus sedunia. Biarlah itu menjadi kekuatan kesehatian gereja Tuhan dimanapun berada, dan biarlah itu menjadi perarak-arakan perayaan bagaimana kami boleh diselamatkan, dibebaskan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal, dan melayankan, mewartakan kematian hingga kebangkitan Kristus dan hingga kenaikan Yesus ke surga. Kami bersyukur untuk penyelenggaraan vaksin yang Tuhan percayakan di gerejamu. Kami berdoa juga untuk YBK selaku pelayan gereja bagi masyarakat. Tetap kami mengingat untuk ladang-ladang penginjilan dimanapun berada, termasuk rumah sakit Serukam di mana kami boleh bermitra. Tuhan, kami juga berdoa bagi majelis jemaat dan para pendeta, khususnya Ibu Trivena bersama Pendeta Agus yang karena kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan boleh campur tangan dalam terapi pemulihan Ibu Vena. Sebab itu kami juga mengingat untuk pergumulan jemaatmu dimanapun berada, ketika mereka ada pergumulan rumah tangga, pekerjaan, studi. Kami percaya bahwa Tuhan menolong mereka. Kami mengingat pula untuk badan-badan pelayanan wilayah-wilayah dalam Kesatuan Kombas dan upaya-upaya yang terus masih berjalan hingga kini, yakni persekutuan ibadah melalui daring. Biarlah ini menjadi wadah baru bagi kesatuan umat-Mu, khususnya GKI Cinere. Kami berdoa untuk kepanitiaan, kami berdoa buat upaya mereka, rencana mereka yang hendak menyelenggarakan bulan keluarga
hingga hari ulang tahun GKI Cinere. Tuhan berkarya melalui setiap hati yang boleh Tuhan pakai. Di dalam kepanitiaan itu Tuhan singkirkan keberbedaan ataupun konflik-konflik, dan kami percaya semuanya boleh memuliakan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih bahwa kami terus tetap beribadah, menikmati ibadah meskipun hanya melalui online. Tapi roh Tuhan terus hadir dan merengkuh kami. Dalam kasih Kristus kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pada Mazmur 50 ayat 14. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 101 00801 45582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan untuk kantong hitam, kantong merah, atau persembahan lainnya. Jemaat juga dapat menyampaikan melalui scan QR code dalam warta jemaat dan pada layar saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang berasal daripadamu. Saat ini Bapa, kami mengumpulkan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terimalah dan kuduskanlah, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Dalam Kristus Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Saya undang untuk kita bersama bangkit berdiri. Teruslah berjuang menjadi terang Kristus sekalipun begitu besar tantangannya. Tetaplah teguh, peliharalah iman dan setia kita kepada Allah. Alami dan nikmatilah kasih dan perlindungan Allah senantiasa di dalam kehidupan saudara. Hiduplah saling
Maka arahkanlah hatimu kepada Allah, tinggallah di dalam Kristus, salami penyertaannya dan lakukanlah perintahnya, dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.